Ya, kita harus menyadari bahwa PON ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Sukses PON itu ada 5 minimal. Sukses penyelenggaraannya, berarti seluruh event-eventnya, pelaksanaannya harus sukses. Kedua, sukses prestasinya harus berprestasi. Sumut itu targetnya 4 besar. Nah, ini target yang ambisius nih. Harus kita kuat nih berjuang. Kemudian sukses administrasi. Akuntabilitasnya harus kita jaga. Kemudian sukses ekonomi kerakyatannya. Ekonomi kita akan bergerak nih. UMKM-nya akan bergerak karena banyak sekali yang akan berkunjung. Sukses pariwisatanya, sukses kulinernya, sukses wastranya, sukses krianya. Ini kesempatan yang sangat besar. Dan kesempatan inilah yang akan kita gunakan bagi Sumatera Utara untuk menunjukkan bahwa Sumatera Utara itu memang mantap, bisa diandalkan dan membanggakan. Sumut merupakan provinsi terpadat di Pulau Sumatera dengan populasi sebesar lebih dari 15 juta jiwa di atas daratan seluas 73.000 meter persegi, yang menjadikan provinsi ini provinsi terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sumatera Utara dikenal memiliki spot pariwisata terindah di Indonesia, salah satunya Danau Toba. Potensi pertanian dan perkebunannya juga nggak main-main. Salah satu andalannya adalah kelapa sawit, kakao, dan tentu saja kopi. Tahun ini, Sumatera Utara juga menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional bersama dengan Provinsi Aceh. Selain menggelar pertandingan olahraga, momentum PON diharapkan bisa mengenalkan berbagai potensi lokal Sumatera Utara. Seperti apa upaya PJ Gubernur Agus Fatoni menyukseskan PON? Halo sahabat Kompas.com, selamat jumpa kembali di Nusaraya bersama saya Rere Kemampung. Kali ini kita akan ngobrol lebih dalam tentang Sumatera Utara bersama dengan A. Fatoni, PJ Gubernur Sumatera Utara. Selamat datang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Rere. Terima Senang kasih bisa juga, ketemu. saya juga senang bertemu dengan Bapak. Terima kasih juga Pak ya sudah menyempatkan waktu jauh-jauh dari Sumatera Utara ke sini. Berapa jam Pak perjalanan? Perjalanan pesawat 2 jam, tambah daratnya dari Medannya, kemudian dari Cengkarengnya ya sekitar 4 jam. 4 jam lah, 4 jam untuk ke sini. Terima kasih banyak loh Pak waktunya Pak. Terima kasih. Oke, kita mau langsung nanya-nanya nih. Pertama saya pengen tahu tentang sosok Bapak Fatoni nih ya. Saya panggil Pak Fatoni betul Pak? Iya, betul. Sosok Bapak Fatoni ini saya baca-baca banyak banget nih Pak pengalaman di birokrat juga yang saya baca. Saya pengen tahu lebih dalam dulu tentang Pak Fatoni sebelum kita ke Sumatera Utara, boleh Pak? Iya, silakan. Oke, nah cukup lama menjadi ASN dan sudah merasakan segudang pengalaman. Bahkan setelah lulus dari STPDN, Bapak pernah menjadi ajudan Gubernur Lampung di tahun 95, betul Pak? Iya, 95 betul. Nah, apakah betul dan boleh diceritakan pengalaman pekerjaannya Pak? Iya, jadi Mbak Rere kebetulan saya sekolah di sekolah kedinasan. Jadi pada saat masih sekolah, masih pendidikan, kita memang sudah diangkat menjadi pegawai negeri. Maka pegawai negeri saya ini, PNS saya ini sudah 30 tahun lebih. Jadi karena tamat SMA langsung diangkat. Nah, pada saat selesai dari tamat pendidikan, saya mendapatkan pengalaman menjadi ajudan gubernur. Jadi saat menjadi ajudan gubernur itulah banyak sekali pengalaman ilmu yang kita dapat. Kenapa? Karena sehari-hari kita bisa melihat, menyaksikan, mendengar langsung bagaimana gubernur melaksanakan tugasnya, bagaimana gubernur memimpin daerahnya. Jadi di usia belia, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu menjadi gubernur. Jadi pengalaman ternyata bukan hanya pengalaman pribadi, tapi pengalaman orang lain itu lebih penting. Karena tidak harus menjadi gubernur dulu, tidak harus tua dulu gitu ya. Tetapi dengan menjadi ajudan, kita bisa belajar banyak bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi gubernur. Maka saya bersyukur begitu sekarang jadi gubernur, ilmu itu sangat bermanfaat. Bagaimana cara mengambil keputusan saat itu juga begitu ya Pak ya? Termasuk mengambil keputusan, berhadapan dengan orang, berhadapan dengan media, bagaimana administrasi, bagaimana sikap, banyak sekali yang kita peroleh dari pengalaman itu. Betul, berarti sekarang ajudan Bapak sering ngomelin juga nggak Pak? Karena pengalaman itulah maka ya yang ajudan, sespri itu punya pengalaman dan kesempatan yang sangat luas untuk berkunjung ke banyak daerah juga, bertemu dengan banyak orang, melihat banyak event, banyak kegiatan.
ikut pertemuan-pertemuan, ikut rapat, itu ilmunya banyak sekali. Bapak serap tuh Pak waktu itu Semuanya ya? serap, Dan harus sekarang diserap. diaplikasikan begitu ya Pak? Iya, sekarang tinggal dilaksanakan, dikombinasi, ditambah-tambah. Gitu. Dan disesuaikan dengan kondisi sekarang begitu Kondisi Pak ya? Kalau itu sekarang. kan 95 sudah lama. Iya. Nah, tapi sebenarnya saat itu Bapak Fatoni waktu masih muda, cita-citanya sebenarnya apa sih Pak? Apa waktu jadi ajudan itu sudah pengen, wah suatu saat saya juga pengen nih jadi gubernur kayak Bapak ini gitu? Ya sebenarnya bagi saya yang paling penting itu kita bisa banyak berbuat. Banyak membuat, kemudian melakukan kebaikan dan kebajikan. Jadi posisi, jabatan, itu bukan kita perjuangkan untuk diri kita, tetapi agar kita punya kesempatan banyak bisa membantu orang lain, berbuat kebaikan dan berbuat kebajikan. Kalau lurah, itu kalau bekerja keras dampaknya satu kelurahan. Kalau bupati berarti satu kabupaten, kalau gubernur berarti satu provinsi. Nah, pada saat kita menjadi gubernur, apapun yang kita lakukan itu dampaknya minimal satu provinsi. Begitu juga kebetulan saya juga bekerja di pusat, di Jakarta, di Kemendagri. Kebijakan-kebijakan yang kita lakukan dampaknya luas, seluruh Indonesia, tetapi bidangnya tertentu. Karena saya Dirjen Bina Keuangan Daerah ya terkait dengan bidang keuangan daerah tapi seluruh Indonesia. Kalau gubernur itu bidangnya seluruh bidang, tapi cakupannya hanya sesumut. Nah, itulah maka saya ingin sekali bisa berbuat banyak dan alhamdulillah dengan kesempatan menjadi gubernur, menjadi dirjen, semakin tinggi kita posisinya, kesempatan untuk melakukan perubahan, berbuat kebaikan, melakukan kebaikan semakin besar. Dan itu bisa dilakukan di banyak tempat. Bisa menjadi dokter, jadi TNI Polri, jadi ASN, dan posisi yang lainnya. Begitu ya Pak. Aduh, tenang sekali Bapak menjawabnya. Saya jadi kayak mengerti langsung nih maksud Bapak, cita-cita Bapak waktu itu apa dan sekarang sudah kesampaian juga dan mungkin nanti ke depannya akan lebih luas lagi begitu Pak, cakupannya mungkin Pak ya? Ya, doakan saja semakin luas cakupannya, semakin banyak yang bisa kita lakukan dan amalnya juga semakin banyak. Amin. Kalau kebaikan yang banyak dilakukan akan berdampak ke kita juga. Betul. Amal yang kita lakukan semakin baik juga akan mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mari terus kita berbuat untuk kebaikan. Semakin banyak semakin bagus. Semakin teduh ngobrol sama Bapak Fatoni di sini. Oke, nah ngomongin soal pengalaman tadi kan saya sudah mention sedikit pengalaman Bapak banyak sekali. Nah, menjadi PJ Gubernur ini bukan yang pertama ya Pak di Sumut ini. Sebelumnya Bapak sudah pernah di Sulawesi Utara di kampung saya. Iya. Dan kemudian juga di Sumatera Selatan. Nah, Iya. Sekarang dipercaya menjadi PJ Gubernur Sumatera Utara. Iya. Terkait Sumatera Utara, Bapak pernah nggak bertugas di Sumatera Utara dan seperti apa Bapak mencari tahu atau karakteristik dari Sumatera Utara ini bagaimana Bapak cari tahunya? Kalau sebelumnya belum atau sudah nih Pak? Ya, jadi kita satu kampung nih Mbak Rere. Mbak Rere kampungnya di Sulawesi Utara, saya pernah di situ. Kampung saya di Sumsel, di Lampung, dan sekarang kampung saya di Sumatera Utara. Nah, jadi kita berbagai tempat yang sudah kita melaksanakan tugas, tentu berbeda-beda karakteristik. Ada kemampuan yang orisinil gitu ya, ada kemampuan-kemampuan manajerial, leadership itu kemampuan yang harus kita miliki. Tetapi begitu pelaksanaannya, kita harus sesuaikan dengan kondisi daerah, adat istiadat setempat, kondisi setempat, itu yang harus kita lakukan. Maka semakin banyak kita bertugas, semakin banyak kita pindah, maka pengalaman kita semakin bagus. Kita dalam melaksanakan tugas semakin berpengalaman, kemudian kita juga semakin baik dalam mengambil keputusan, dan juga itu akan meningkatkan kepemimpinan dan manajerial kita. Jadi semakin banyak kita berhadapan dengan orang, semakin banyak kita menyelesaikan permasalahan, maka semakin banyak pula kemampuan yang kita miliki untuk melakukan atau melaksanakan tugas-tugas kita di bidang apapun. Termasuk ini bertugas menjadi PJ Gubernur Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan kemudian di Sulawesi Utara. Nah, kalau karakteristiknya dari Sumatera Utara ini yang paling Bapak pegang itu apanya Pak? Oh ya, jadi memang saya sudah sering ke Sumatera Utara. Kebetulan tugas saya di Kemendagri itu mempunyai kesempatan untuk bisa banyak berkunjung ke semua daerah. Sumatera Utara, walaupun saya tidak pernah tinggal di Sumatera Utara, tapi dari budayanya, kemudian adat istiadatnya kita tahu, kemudian pemerintahannya kita tahu karena saya juga Dirjen Keuangan Daerah, karakter APBD-nya kita tahu, kemudian banyak sekali permasalahan-permasalahan yang juga
sampai kepada kami. Nah itu semua menjadi bekal kita. Jadi dimanapun kita bertugas, apabila kita cepat belajar, maka tidak ada masalah dimanapun. Sehingga pada saat saya bertugas langsung ke Sumatera Utara, ya langsung tancap gas, langsung bekerja dengan modal informasi, data, pengetahuan, dan pengalaman yang kita miliki. Betul, Bapak juga udah sering berkunjung kemana-mana dan Iya. kebetulan ini Sumatera Utara Ya, gitu. sudah banyak keliling juga banyak. lah sebelum jadi PJ Gubernur di Sumatera Utara. Teman-teman juga banyak dari Sumatera Utara, teman di asrama, teman sekolah, dan teman-teman yang di tugas-tugas yang sekarang ini juga banyak. Jadi tinggal jalan aja ya Pak Tinggal ya sebenarnya. jalan, iya. Oke, nah apa saja sih pengalaman yang Bapak dapatkan saat memimpin di beberapa daerah itu Pak? Ada yang menarik nggak Pak? Iya, jadi kalau kita bertugas, kita harus paham betul karakteristik daerah itu. Ini terkait dengan daerah. Kalau terkait dengan organisasi, kita harus tahu organisasinya ini organisasi apa ini. Dan kemudian juga kita sudah harus tahu permasalahan-permasalahan yang dihadapi apa. Tugas-tugas utama kita apa. Posisi kita sebagai apa. Nah kalau pemahaman itu sudah kita miliki, maka di dalam pelaksanaan tugas kita tidak sulit lagi. Karena kita sudah ada bekal. Jadi dari situlah kita bisa menjadikan seluruh informasi, data, pengalaman, pengetahuan yang kita miliki itu sebagai modal kita untuk menjalankan tugas kita di posisi apapun. Oke, nah selain menjadi PJ Gubernur Sumatera Utara, Bapak tadi kan sudah bilang juga di awal, Bapak sekarang masih aktif menjadi di Kemendagri sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah. Iya. Nah gimana sih Pak ngatur waktunya? Saya mikirin tugas Bapak sebagai gubernur aja sudah puyeng nih Iya. Pak. Jadi kalau penjabat gubernur itu syaratnya dia harus eselon 1. Jabatan eselon 1 itu jabatan tertinggi di birokrasi ya, jabatan karir. Maka kalau tidak eselon 1 tidak bisa jadi penjabat gubernur. Maka kalau jadi penjabat gubernur harus tetap eselon 1. Eselon 1-nya tidak dilepas. Nah, karena tugas sebagai PJ gubernur ini juga cukup penting, maka dalam sehari-hari saya sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah ditunjuk PLH, pelaksana tugas harian. Jadi sehari-hari tugas-tugas rutin akan dijalankan oleh PLH, tetapi hal-hal tertentu yang strategis, yang penting, yang kiranya perlu saya harus tangani, maka saya akan turun langsung. Jadi sudah ada pembagian tugas, saya lebih fokus ke PJ Kepala Daerah, tetapi tanggung jawab saya sebagai Dirjen juga tetap, dan saya juga masih melaksanakan tugas-tugas selaku Dirjen. Saya bayangin checklist Bapak setiap hari kayak banyak banget Pak ya. Hari ini saya melakukan ini gitu. Aduh, luar biasa Pak. Ya seperti ke Jakarta begini diundang di Kompas, tadi juga ada acara di Menko PMK, ada di BPIP, ya saya juga ke kantor di Kemendagri. Di situ menjalankan tugas selaku Dirjen. Oke, tuh kan Bapak mampirnya banyak kan, gak cuma ke sini aja ke Jakartanya. Iya. Oke. Nah, di awal menjabat Bapak langsung tadi kan Bapak langsung menegaskan pengen ke seluruh jajaran nih harus kerja keras agar mewujudkan sumut, mantap dan harmoni. Apa tuh Pak maksudnya Pak? Iya, jadi kita dalam bekerja itu kita jangan bekerja biasa-biasa saja. Kalau kita bekerja biasa saja hasilnya akan biasa. Maka kita harus bekerja luar biasa. Dan kita juga harus melakukan banyak terobosan-terobosan, inovasi-inovasi agar apa? Agar yang kita lakukan itu bisa lebih maksimal lagi. Nah, di Sumatera Utara saya ingin mengajak seluruh komponen itu untuk mewujudkan bersama-sama Sumatera Utara yang mantap dan harmoni. Mantap itu artinya bagus, stabil, kemudian sudah tertata, terjaga, dan harmoni itu ada kebersamaan, ada koordinasi, kolaborasi, situasi yang harmonis gitu. Nah, itu di Sumatera Utara sudah ada. Mantap dan harmonis ini sudah tercipta. Mari itulah yang akan kita terus pertahankan, kita tingkatkan menuju Sumatera Utara yang lebih maju, yang lebih berkembang lagi, masyarakatnya lebih sejahtera, dan tentu terdepan. Maka kalau sudah mantap, kita buat lebih mantap lagi. Dengan modal harmoni, kita bisa melaksanakan tugas lebih maksimal, dan juga kita ciptakan harmoni di Sumatera Utara dengan beragam suku, agama, latar belakang. Di Sumatera Utara itu etnis asli aja ada 8. Langsung yang asli ya. Pendatang pasti dari seluruh Indonesia ada. Kemudian suku bangsa dunia juga ada. Ada Tionghoa di situ, ada India, ada Arab, macam-macam. Itu semua harmoni
dan kita akan terus jaga pelihara ini, kita ciptakan harmoni ke depan, kemudian kita akan membangun Sumatera Utara yang semakin maju. Semakin mantap dan semakin harmoni. Semakin harmoni. Oke. Lah selain mantap dan harmoni tadi Pak, Bapak juga langsung mengisyaratkan ada prioritas program yang harus dikawal bersama jajaran. Pertama ada pengendalian inflasi, penurunan prevalensi stunting. Ya. Menurut Bapak, faktor apa yang paling penting untuk mengendalikan inflasi, serta bagaimana cara untuk menyelesaikannya Pak? Ya, tugas-tugas pemerintahan, siapapun pemimpinnya itu harus berjalan seperti apa adanya. Artinya sudah harus jalan sebagaimana mestinya. Jadi walaupun gonta-ganti pemimpin, itu tidak boleh stagnan, tidak boleh berhenti. Namun faktor kepemimpinan ini sangat penting, leadership itu sangat penting. Karena inti dari organisasi itu adalah manajemen, inti dari manajemen itu adalah leadership kepemimpinan. Maka pemimpin mempunyai peranan penting, mempunyai peran yang sangat strategis untuk bisa membawa organisasi ini ke tujuan dibuatnya organisasi. Maka ada skala prioritas. Kalau tugas pemerintahan sama, untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian juga untuk meningkatkan pelayanan publik, untuk membangun gitu ya. Itu semua sama. Bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan itu sama semua. Namun karena kita dalam bertugas itu juga harus ada skala prioritas agar kita bisa lebih fokus, maka saya menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan tugas saya di Sumatera Utara, termasuk juga di provinsi yang sebelumnya. Nah, skala prioritas atau program prioritas itu antara lain yang tadi disebutkan Mbak Rere tadi, ada penanganan inflasi, Betul. stunting, kemiskinan ekstrim, kalau di Sumatera Utara PON, bencana, kemudian pilkada, ada lagi narkoba misalnya. Nah itu kita harus bekerja keras, kita harus lebih fokus untuk bisa menjalankan skala prioritas itu. Yang terdekat misalnya PON, itu juga harus kita bersama-sama. Nah kemudian inflasi, kita juga harus sama-sama. Tadi Mbak Riri menanyakan tentang inflasi. Nah agar inflasi ini bisa tertangani dengan baik, maka saya mencanangkan gerakan bersama dan serentak. Namanya gerakan pengendalian inflasi serentak se-Sumatera Utara. Kita canangkan. Itu untuk apa? Untuk memacu seluruh komponen, seluruh masyarakat dan seluruh elemen yang ada di Sumatera Utara untuk menyadari bahwa penanganan atau pengendalian inflasi itu merupakan tugas bersama. Sehingga semuanya di posisi masing-masing harus bergerak serentak, harus bersama-sama. Misalnya melaksanakan aktivitas untuk pengendalian inflasi. Dan pengendalian inflasi ini harus menjadi fokus utama, seperti dulu COVID. Semua berpikir untuk menangani COVID. Sekarang ayo kita sama-sama mengendalikan inflasi. Nah dengan gerakan itu, alhamdulillah, begitu kemarin diumumkan inflasi di Sumatera Utara, tanggal 1 Agustus, kita pertama kali inflasi kita terendah 2,06 dan di bawah inflasi nasional. Baru pertama kali. Jadi dampaknya cukup dahsyat ini, gerakan serentak karena semuanya bergerak nih. Seluruh provinsi, pemerintah, daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, swasta, masyarakat bergerak serentak menangani itu. Nah kemudian yang lain-lain juga untuk percepatan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara, saya juga banyak mencanangkan gerakan serentak yang lain. Misalnya kita canangkan gerakan pembangunan serentak se-Sumatera Utara. Artinya kita dalam membangun itu harus serentak bersama-sama, kompak, gotong royong gitu. Nah dari situ kita mengambil peran masing-masing. Sehingga apa yang kita lakukan bisa lebih maksimal. Ada lagi gerakan misalnya gerakan bedah rumah serentak se-Sumatera Utara. Kita mau bedah rumah nih. Jadi gerakan itu kita laksanakan dengan anggaran dari provinsi, kabupaten kota, dana desa, dana Basnas, CSR gitu. Nah kalau satu desa, satu kelurahan aja misalnya membedah 2 rumah, ada 6.000 lebih, berarti 12.000 lebih yang bisa kita bedah. Ini dahsyat sekali gerakan bedah rumah ini, serentak ini. Begitu juga ada anggaran dari provinsi, ada anggaran dari CSR. Itu bisa, dampaknya bisa sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat. Ada lagi misalnya gerakan gerakan pasar murah serentak se-Sumatera Utara. Nah pasar murah ini kita gelar serentak se-Sumut. Provinsi mengadakan, kabupaten kota mengadakan, instansi vertikal mengadakan setiap Senin dan Selasa. Artinya masyarakat setiap Senin dan Selasa akan mendapatkan barang-barang murah, dengan datang ke pasar murah.
Ada gerakan pembangunan sanitasi serentak se-Sumatera Utara, memperbaiki toilet, sanitasi, WC masyarakat gitu. Ada lagi misalnya gerakan tadi yang Mbak Riri tanyakan juga, gerakan penanganan stunting serentak se-Sumatera Utara. Jadi kalau stunting ini kita tangani serentak, semua berperan, ini akan cepat teratasi. Kalau stunting ini di tingkat desa, itu paling ada 2 atau 3, maksimal 5. 2, 3, 5 ini kalau kita angkat menjadi anak asuh, diberikan makanan tambahan bergizi seimbang, dalam satu harinya diawasi, ini bisa tuntas nih stunting di seluruh Indonesia untuk menangani anak-anak stunting. Nanti yang lain-lain bisa kita lakukan. Ini contoh gerakan-gerakan serentak yang sangat bermanfaat. Misalnya ada lagi gerakan inovasi serentak Sumatera Utara, ada gerakan tanam serentak, ada gerakan pangan murah serentak. Ini semua serentak-serentak ini kita terus kumandangkan dan ini akan terus kita tambah lagi. Ada gerakan perlindungan tenaga rentan serentak, ada lagi gerakan berkoperasi serentak, ada gerakan inovasi serentak se-Sumatera Utara. Nah ini semangat serentak bersama-sama, gotong royong, sinergi, kolaborasi akan mempercepat tujuan pembangunan kita. Karena serentak itu jadi langsung kerasa kali Pak ya Ya, gerakannya Pak ya? iya betul. Oh. Jadi nendang lah istilahnya, itu Betul. langsung nendang, langsung terasa. Bukan cuma gerakan kecil-kecil yang mungkin Iya. pecah di udara, ini Betul. langsung nih. Kalau semua sendiri-sendiri nih. nggak terasa. Betul. Misalnya ada bedah rumah, banyak nih yang Hmm. membangun rumah-rumah tidak layak huni itu banyak. Tetapi kalau sendiri-sendiri nggak tahu. Tetapi begitu disatukan, dikoordinasikan, tempat-tempatnya lokasinya bisa kita bagi-bagi, ini akan terasa sekali. CSR yang tadinya terpecah-pecah sendiri-sendiri nggak terasa, tetapi begitu serentak, ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Semangat gotong royong nih yang diterapkan di pemerintahan jadinya kayak gini nih Pak. Iya, antara lain gerakan gotong royong, gerakan Betul. bersama-sama. Sebenarnya kita sudah punya modalnya Pak ya. Di Iya. Indonesia tuh suka gotong royong. Iya. Cuman bagaimana pengimplementasikannya jadi keputusan di pemerintahan dan Iya. Pak Fatoni melakukannya. Ya, Jadi tugas gerakan pemerintah itu serentak. untuk Betul. menyatukan semua potensi tadi agar gerakannya bisa sama-sama. Mungkin karena harmoni tuh Pak ya. Jadi Iya. diserentakin gampang Pak Betul, ya. karena harmoni, jadi kita sama-sama. Jadi Mbak Rere kalau satu orang bisa bekerja dengan bagus, hasilnya juga bagus kalau orangnya bagus. Ini juga bisa bekerja dengan bagus, orangnya bagus, bekerja bagus. Tapi kalau dua orang ini bersama-sama, bekerja bersama-sama, ada hasil yang lebih bagus lagi, Betul. yang tidak bisa dikerjakan oleh sendiri-sendiri. Artinya inilah bukti kebersamaan, kekompakan, dan bergerak serentak itu. Bukti Jadi pentingnya penting kolaborasi sekali. ya Pak Ada ya. sesuatu yang baru, ada sesuatu yang lebih bagus lagi, ada sesuatu lebih besar lagi yang bisa kita dapatkan dan kita lakukan. Dan bisa dirasakan sama masyarakat Sama langsung. masyarakat Betul. langsung. Iya. Duh, menarik banget ngobrol sama Bapak nih. Lanjut Pak, kita mau ngobrolin bagaimana tadi kan ngomongin sedikit stunting tadi Pak ya. Bagaimana pendataan jumlah anak stunting yang dilakukan saat ini dan saat ini ada berapa persen prevalensinya? Serta apa rencana Bapak untuk menurunkan persentasi anak stunting di Sumut? Tadi Bapak sudah sempat ngomongin sedikit ya serentak. Nah, itu sebenarnya bisa dielaborasi lagi Kak, Pak? Ya, jadi pendataan balita stunting itu kita lakukan bersama-sama seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Nah, di Sumatera Utara ini provinsi ke-7 dengan cakupan pengukuran terbesar seluruh Indonesia, yaitu sebesar 99,76%. Jadi ini cakupan yang luar biasa. Ranking 7 lah dari cakupan persentase. Cakupan persentase 99,76 ini dari jumlah penduduk sangat besar Mbak Riri. Kenapa? Karena Sumatera Utara ini provinsi yang besar dan jumlah penduduknya terbesar nomor 4 di Indonesia. 15 juta lebih. Nah, jadi kalau 99% maka sudah ditemukan, jadi semuanya yang sudah dilakukan pengukuran itu sebanyak 23.882 balita atau sebesar 2,39%. Nah, itu angkanya. Nah, selain itu pengukuran balita stunting juga dilaksanakan dengan metode SKI, yaitu Survei Kesehatan Indonesia. Ini yang mengeluarkan adalah Kementerian Kesehatan. Data SKI dari prevalensi stunting di Sumatera Utara itu sebesar 18,9%. Dan angka ini di atas capaian nasional sebesar 21,5%. Artinya ini lebih baik. Dan Sumatera Utara merupakan provinsi ke-10 dengan capaian prevalensi stunting terendah di Indonesia. Kalau kita merujuk data SKI itu. Nah, cara menurunkan stunting ini kita laksanakan dengan gerakan-gerakan serentak tadi.
gerakan serentak penanganan stunting seluruh Sumatera Utara. Kemudian kita melakukan intervensi penanganan stunting melalui balita dengan makanan bergizi. Jadi pada saat pengukuran yang makanannya kurang, kita berikan makanan bergizi. Juga kita lakukan juga pedomannya di Perpres nomor 72 tahun 2001 melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif namanya. Spesifik itu apa? Itu dilaksanakan oleh sektor kesehatan melalui pemberian tablet penambah darah untuk remaja putri ibu hamil, pemberian makanan pendamping untuk ASI untuk bayi usia 6 sampai 23 bulan, kemudian pemberian asupan gizi untuk balita kurang gizi, banyak imunisasi dasar dan juga kegiatan kesehatan lainnya. Sementara yang sensitif, intervensi sensitif itu Mbak Rere dilaksanakan oleh non kesehatan. Penyediaan rumah layak huni seperti tadi, bedah rumah, sanitasi, kemudian air bersih, edukasi, konseling, perubahan perilaku masyarakat, kemudian ada penyediaan pangan, ada pembiayaan kesehatan, juga banyak untuk memantau calon-calon pengantin. Calon pengantin seperti Mbak Rere, teman-temannya yang mau menjadi pengantin harus sehat nih, nggak kurang darah, gizinya cukup. Kemudian ibu hamil juga harus dicek. Ini antara lain yang dilakukan terkait dengan edukasi, terkait dengan intervensi tadi. Jadi ada 2 intervensi yang kita lakukan. Oke, jadi sebenarnya sudah dari banyak faktor yang menentukan si stunting tadi sudah mulai Bapak atasi ya Pak ya, Iya. sudah mulai dipotong dari hilirnya mungkin ya, jadi Iya. tertinggal hulunya sudah tidak terlalu banyak begitu Pak ya. Iya. Oke, nah kalau tadi Bapak sudah ngomongin juga sedikit tentang pembangunan serentak di Iya. Sumut, Bapak juga beberapa kali mengutarakan gerakan pembangunan Sumut. Nah, apa aja Pak yang sudah dilakukan sama pemerintahan Bapak? Dan apakah pembangunan yang dimaksud adalah terkait infrastruktur atau pembangunan kesejahteraan sosial? Iya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Riri. Jadi pembangunan itu sudah berjalan. Di Sumatera Utara pasti berjalan ya. Pemerintah provinsi melaksanakan pembangunan, kabupaten kota juga sama, swasta juga membangun, kemudian elemen lain-lain juga membangun. Tetapi membangun yang akan lebih bagus hasilnya kalau pembangunan ini dilaksanakan secara bersama-sama, serentak, terkoordinasi, terkonsolidasi. Nah, semuanya itu akan lebih bagus. Maka dengan pemikiran itu saya mencanangkan gerakan pembangunan serentak se-Sumatera Utara. Temanya sinergi, kolaborasi, dan harmoni bergerak serentak membangun Sumatera Utara. Nah, itu slogannya. Ini induknya, induk gerakan serentak pembangunannya. Maka tadi di breakdown yang saya sebutkan tadi, ada gerakan pengendalian inflasi serentak, ada gerakan pasar murah serentak, ada gerakan pangan murah serentak, ada gerakan menanam serentak, ada gerakan penanganan stunting serentak, ada gerakan bedah rumah, ada gerakan pembangunan sanitasi, ada gerakan perlindungan tenaga rentan, ada gerakan berkoperasi, ada gerakan inovasi serentak. Banyak sekali. Itu semua akan kita kebut, akan kita laksanakan lebih fokus lagi serentak bersama-sama sesuai dengan bidangnya. Maka di setiap gerakan-gerakan serentak itu ada penanggung jawabnya, ada program kegiatannya, ada capaiannya, ada timeline-nya, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan itu semua. Ya. Jadi sebenarnya secara prioritas juga sudah Bapak atasi dengan timeline tadi Pak ya, yang mana yang harus didulukan, yang mana yang mungkin kemudian harus segera dilakukan setelah yang pertama sudah dilakukan, begitu Pak ya? Iya. Oke, dan ada penanggung jawabnya. Ada penanggung jawabnya. Jadi setiap program misalnya Bapak sudah bikin, sudah canangkan, nanti Bapak tinggal tanya nih, itu dijalanin belum? Gitu iya. Kemudian kita monitor, kita evaluasi, sehingga program-program itu kita pastikan itu bisa berjalan dengan baik. Dan tepat ke masyarakat ya Pak? Oke. Iya. Sering sekali Bapak saat menjabat di Sumsel, Bapak sering belusukan nih katanya Pak. Saya dapat laporan-laporan Bapak sering belusukan sampai Bapak berinteraksi langsung ke masyarakat. Waktu itu saya pernah baca Bapak ke rumah sakit haji. Dan kemudian apa sih yang Bapak dapatkan waktu itu, boleh cerita Pak? Luar biasa ini. Timnya kompas.com ini, tim kreatifnya bisa juga jadi intel ini. Boleh. Mencari Suka informasi. ngintip-ngintip Pak memang. Jadi belusukan itu penting ya. Belusukan itu kita terjun langsung ke masyarakat. Jadi kita bisa mendapatkan informasi langsung, kita bisa melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, bukan hanya mendengar saja. Dari situ kita akan memperkaya informasi, pengalaman, dan data.
Dari situlah sebagai dasar kita untuk mengambil keputusan. Kita bukan hanya duduk di belakang meja, bukan hanya menerima laporan, tetapi kita langsung meninjau lapangan, mengecek lapangan, berinteraksi dengan masyarakat untuk mendapatkan sumber yang terpercaya. Dari situ kita kemudian akan melakukan cek, cross check dan recheck. Kita akan cari bagaimana ini informasi yang benar yang mana. Setelah dari data dan informasi itulah sebagai basis kita untuk mengambil kebijakan. Jadi kebijakannya akan tetap tepat sasaran, bukan hanya kebijakan yang didasarkan pada perkiraan-perkiraan saja, tetapi kondisi real yang ada di lapangan. Itulah pentingnya belusukan, pentingnya berinteraksi langsung dengan masyarakat, pentingnya kita turun ke lapangan. Jadi biar kita tahu kondisi yang sebenarnya. Ada nggak aduan yang nyeleneh atau yang lucu yang pernah Bapak dengar waktu Bapak turun langsung? Iya banyak sekali, banyak sekali kalau kita tidak turun itu nggak dengar. Misalkan ada pelayanan, Pak, kami susah ini mau melakukan pelayanan waktunya cukup lama, perlu waktunya dipingpong. Kemudian, Pak, ini kok seperti ini. Setelah kita cek, ternyata regulasinya perlu dirubah. Ternyata SOP-nya, ya, jadi bisa saja yang dirubah SOP-nya. Bisa saja manusianya yang salah. Bisa saja regulasinya benar, SOP-nya benar, pelaksanaannya yang salah. Maka itu kita evaluasi. Dengan kita turun langsung ke masyarakat, kita bisa mendapatkan itu dari masyarakat langsung. Dan itu sangat bermanfaat. Dan itu mungkin yang lagi ditunggu-tungguin masyarakat juga kali Pak ya. Biar ngurusnya nggak lama, ketemu Bapak, bisa ngobrol langsung, dan langsung Bapak tangani saat itu juga. Iya, kalau kita langsungnya ketemu, kita langsung bisa segera tindak lanjuti. Tapi kalau mengadunya ke yang lain, apabila tidak disampaikan, tidak dibahas, ya tidak ada dampaknya. Betul. Maka perlu pemimpin itu untuk terjun langsung, belusukan, meninjau langsung lapangan, bertemu dengan rakyat langsung, dan juga melakukan monitoring, evaluasi apa yang sudah dikerjakan. Jadi warga Sumut kayak punya bapak beneran ya Pak ya. Kayak anak cerita ke bapaknya, Pak mau beli es krim dong gitu, terus Bapak belikan, seperti itu ya Pak ya. Dan kesempatan kita bisa berinteraksi. Selama ini kan masyarakat juga pengen ketemu dengan kita, pengen berbincang-bincang. Kesempatan itu kita bisa gunakan dengan baik. Oke, seru sekali sebetulnya jadi warga Bapak ya. Oke, Sumut memiliki potensi di bidang pertanian dan disebut sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat. Dilansir dari pemberitaan pada Februari 2024, menurut Bank Indonesia, Sumut memiliki potensi investasi yang menjanjikan, namun perlu dilakukan pemetaan terlebih dahulu. Bagaimana Bapak menanggapinya, potensi di sektor apa sih Pak kalau di Sumut ini Pak sebenarnya yang harus diperhatikan? Iya Mbak Rere, jadi kita patut bersyukur di Sumatera Utara ini banyak sekali potensi, banyak sekali kekayaan, keanekaragaman, dan juga posisi strategis. Tadi Mbak Rere menyebutkan Sumatera Utara sebagai pintu gerbang, itu betul. Jadi Sumatera Utara itu menjadi pintu gerbangnya Indonesia, terutama wilayah barat. Dari situlah kita bisa banyak menuju ke negara lain, termasuk juga ke daerah-daerah di dalam Indonesia. Kemudian Sumatera Utara ini cukup besar Mbak Rere. Sumatera Utara ini jumlah penduduknya nomor 4 di Indonesia. Jumlah kabupaten kotanya 33, ini termasuk terbesar di Indonesia. Kemudian luas wilayahnya cukup besar. Ibu kota provinsinya Medan, itu kota terbesar nomor 3. Jadi potensi yang begitu besar ini tentu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dan bisa menarik investor. Kita bersyukur sebagai pintu gerbang tadi dan juga sebagai posisi yang strategis di Sumatera Utara ini ada konsulat jenderal dan konsulat kehormatan, jumlahnya 18. Jadi ada perwakilan negara sahabat yang ada di Medan. Sehingga interaksi kita ke dunia internasional itu dekat sekali. Kita bisa kerjasama, kita bisa promosi, kita bisa melakukan banyak hal sehingga potensi-potensi yang ada itu bisa terus kita kembangkan. Pertaniannya cukup banyak, perkebunannya cukup banyak. Ada kelapa sawit, ada karet, ada kelapa, ada kakao. Ini di wilayah pantai timur terutama dan pantai barat. Kemudian tanaman hortikulturanya itu ada kopi. Kopi Pak ya. Kopinya terkenal di Sumatera Utara, terutama di wilayah dataran tinggi. Kemudian lautnya juga banyak. Lautnya di pantai timur itu besar sekali, termasuk pantai barat dan juga di Nias. Ini antara di bidang pertanian, kemudian perikanan. Di pariwisata kita punya Danau Toba. Ini destinasi pariwisata super prioritas yang kita sudah tahu bagaimana keindahannya Danau Toba. Ada juga ekowisata Bukit Lawang, di situ ada orang hutan.
kemudian ada Tangkahan, di situ ada gajah di Langkat, ada wisata bahari di Pulau Nias, ada wisata religi, ada seni, budaya, luar biasa wisatanya ada. Dan yang menarik juga di Sumatera Utara, di Medan khususnya, coba kita lihat bangunannya, bangunan-bangunan heritage di situ. Betul. Pohon-pohonnya besar. Saya saja baru menyadari Medan itu begitu besar setelah jadi PJ Gubernur ini. Saya bilang luar biasa ini ternyata. Besar sekali kota Medan ini. Besar sekali Sumatera Utara yang jumlah luas wilayahnya sangat luas sekali. Bahkan kalau mau ke kabupaten kota di Sumatera Utara, kalau mau cepat ada yang lewat Pekanbaru. Oke. Saya kemarin ke Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas itu harus lewat Pekanbaru, dari situ 4 jam. Kalau dari Medan bisa 10-12 jam. Ada lagi yang harus lewat Padang. Ke Madinah itu harus lewat Padang. Nias apalagi di pulau yang berbeda. Nah, ini potensi yang sangat besar sekali. Ini kalau kita manfaatkan bisa sangat bermanfaat untuk pembangunan dan kesejahteraan di Sumatera Utara. Untuk masyarakat lagi, Pak, ya. Kita juga punya kawasan ekonomi khusus. Ada kawasan industri, ada kawasan juga industri Kuala Tanjung, termasuk tadi industri Medan tadi ada. Yang cake-nya tadi cake Simangke ya, Simangke itu juga potensi. Ini yang kita miliki dan ini tentu akan menarik investornya, dan kita akan permudah, kita akan berikan insentif, izin-izin tidak akan kita persulit. Oke, saya tertarik tuh, waktu itu pernah coba kopinya, Pak. Ya. Waktu saya ke Tapanuli Utara, aduh kopinya enak sekali. Ya, bedanya di Sumatera Utara itu ada kopi Sumatera Utara, ada kopi Aceh. Gitu. Kalau di tempat lain bisa jadi kopi yang lain nggak ada. Jadi kopi Aceh bisa dinikmati di Sumatera Utara juga. Kopi daerah lain juga ada di Sumatera Utara, dan kopi Sumatera Utara luar biasa. Luar biasa enak banget, Pak. Iya. Asli, jadi nggak terlalu asam, pas gitu rasanya. Bahkan saya nggak pakai gula, katanya harus nggak pakai gula waktu kalau itu. mau sehat, betul. Dan kalau pengen ngerasain langsung biji kopi seperti apa rasanya, katanya nggak pakai gula. Saya cicipin nggak pakai gula, wah beneran enak. Menarik, Mbak Rere. Jadi bagi yang belum biasa kopi, cobalah minum kopi tanpa gula. Di balik pahit itu ada manis. Betul. Di balik pahit itu ada nikmat. Nah, jadi jangan buru-buru kalau kita sedang pahit, di situ kita harus mengeluh. Gitu. Hidup seperti minum secangkir kopi ya, Pak? Iya, jadi nikmatilah kopi itu. Sama dengan minum jamu. Betul. Tidak enak tapi dampaknya enak. Tapi bermanfaat untuk tubuh. Bermanfaat untuk tubuh. Iya. Oke, nah Pak, kalau ngomong-ngomong sebentar lagi itu kan ada PON, Pak, ya di sana. Tadi Bapak sudah mention sedikit. Terkait pelaksanaan PON ini Aceh dan Sumut ya, Pak? Iya. Bapak bertemu Menpora katanya. Apa aja yang dibahas sih, Pak, waktu ketemu Menpora? Iya, jadi ini menarik, Mbak Rere. Saya ditugaskan sebagai PJ Gubernur di Sumatera Utara. Tugasnya antara lain adalah terkait dengan pelaksanaan PON. PON ke-21 tahun 2024 ini dilaksanakan di 2 tempat, di Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah. Pembukaannya nanti di Aceh, penutupannya di Sumatera Utara. Tapi pertandingannya itu ada di 2 tempat. Di kita itu di Sumatera Utara ada 34 cabang olahraga lah sekitar itu. Nah, waktunya cukup singkat karena tanggal 8 itu pembukaannya 8 September sampai dengan 20. Waktu yang begitu singkat ini, mau tidak mau saya dan seluruh pemerintah dan seluruh elemen harus bergerak cepat. Maka setelah dilantik, saya menjadi PJ Gubernur, dilantik oleh Pak Mendagri. Saya 4 jam setelah itu, belum sampai 4 jam, saya langsung menghadap Pak Menpora. Langsung. Menghadap, meminta arahan, membahas bagaimana kesiapan PON. Dari situ kita sudah dapat bekal nih, apa yang harus kita lakukan, tidak perlu belajar tapi langsung eksekusi, langsung terjun. Nah, begitu saya datang langsung ke Sumatera Utara, saya disambut oleh Forkopimda, Bupati setempat, Kepala Daerah setempat, saya langsung ajak meninjau venue. Nah, ini semuanya kompak bersama-sama, kita bersama-sama meninjau, kita berdiskusi, kita melihat bagaimana kesiapan venue. Yang pada umumnya akan siap nanti pada pelaksanaan PON sedang berjalan. Nah, ini terus kita bergerak cepat nih untuk PON ini. Besoknya, begitu ngantor pertama, saya berkunjung ke Forkopimda. Satu-satu saya datangi. Ketua DPRD, Pangdam, Kapolda, Kajati, yang lainnya saya datangi untuk mendapatkan informasi, mendapatkan masukan, saran, membahas permasalahan-permasalahan belanja masalah, kemudian minta saran-saran apa yang harus saya lakukan. Itu sampai sore. Begitu sore jam 4, saya langsung pimpin rapat seluruh Pemprov, pemerintah provinsi, pejabat-pejabatnya, kepala-kepala dinasnya, OPD-OPD-nya saya ajak rapat, saya mendapatkan informasi,
kemudian saya memberikan arahan-arahan apa yang harus dilakukan. Malam harinya, non-stop ini kita Mbak Rere, malam harinya kita langsung rapat PB PON. PB PON itu Panitia Besar PON Sumut. Jadi di Sumut ada PB PON, di Aceh ada PB PON. Nah, PB PON Sumut itu ketuanya gubernur, di Aceh juga gubernur. Nah, saya di situ mimpin rapat, dihadiri oleh Kemenpora, Pak Menteri Menpora langsung memberikan arahan, deputi-deputi hadir, dari KONI lengkap, ketua umum, wakil ketua umum, sekjen, bendara umum, dan sejajarannya itu hadir. Forkopimda hadir lengkap, kemudian panitianya hadir lengkap. Di situ kita bahas tuntas bagaimana progres yang sudah dilakukan, apa masalahnya, bagaimana solusinya, bagaimana timeline-nya dalam waktu yang singkat itu. Nah, setelah itu, tidak lupa saya juga mengecek panitia PB PON. Setelah saya cek, di situ saya usulkan perubahan susunan panitianya. Apa yang saya rubah? Jadi PB PON itu ketuanya adalah gubernur, wakil ketua umumnya itu saya rubah Pangdam, Kapolda, Kajati, Sekda provinsi, dan panitia di dalamnya itu ada unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan masyarakat serta Pemda. Dari situlah panitia ini menjadi kuat, sehingga yang lain merasa memiliki, merasa tanggung jawab, merasa di dalam, tidak merasa di luar. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian untuk percepatan kita juga melakukan rakor Forkopimda. Forkopimda kabupaten kota kita kumpulkan, kita berikan arahan-arahan, juga kita diskusi di situ. Itulah percepatan-percepatan yang kita lakukan dalam persiapan PON 21 di Sumatera Utara. Dan Mbak Rere, bagi Sumatera Utara ini suatu karunia, suatu kehormatan kita menjadi tuan rumah. Karena kita terakhir menjadi tuan rumah itu tahun 53. Sudah lama sekali ya Pak? Lama sekali. Dan kita kalau menjadi tuan rumah, kalau rutin saja dihitung, normal, itu kita 80 tahun lagi baru dapat tuan rumah. Kenapa? Karena 38 provinsi dibagi 4 tahun, kira-kira 80 tahun kita baru tuan rumah. Kita sudah nggak ada mungkin. Maka kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sekaligus terbuat promosi juga Pak ya? Iya. Betul. Iya, nah, iya. Apa faktor terpenting sih Pak untuk menyukseskan PON ini menurut Bapak? Ya, kita harus menyadari bahwa PON ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Sukses PON itu ada 5 minimal. Sukses penyelenggaraannya, berarti seluruh event-eventnya, pelaksanaannya harus sukses. Kedua, sukses prestasinya harus berprestasi. Sumut itu targetnya 4 besar. Nah, ini target yang ambisius nih. Harus kita kuat nih berjuang. Di luar Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI gitu. Biasanya nomor 5 itu Papua. Nah, sekarang Papua ini kan sudah menjadi 6 provinsi. Mudah-mudahan kita bisa menggantikan nomor 4. Nah, itu sukses prestasi. Kemudian sukses administrasi. Kita juga harus akuntabilitasnya harus kita jaga. Kemudian sukses ekonomi keracyatannya. Ekonomi kita akan bergerak nih. UMKM-nya akan bergerak karena banyak sekali yang akan berkunjung. Sukses pariwisatanya, sukses kulinernya, sukses wastranya, sukses krianya. Ini kesempatan yang sangat besar. Dan kesempatan inilah yang akan kita gunakan bagi Sumatera Utara untuk menunjukkan bahwa Sumatera Utara itu memang mantap, bisa diandalkan dan membanggakan. Maka kita harus buat citra yang baik ini agar seluruh dunia tahu bahwa Sumatera Utara itu memang mantap. Gitu. Dan kemudian bisa sukses. Masyarakatnya yang ramah, masyarakatnya yang hangat, potensinya yang besar, wisatanya yang bagus, yang seperti itu. Kesempatan. Maka saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut serta mendukung dan mensukseskan PON ke-21 di Sumatera Utara ini. Bisa menjadi volunteer itu terlibat langsung. Bisa juga yang bekerja tetapi dia juga menjadi duta. Bisa menjadi supporter. Dan juga kita bisa mendukung. Mari kita pasang spanduk, pasang stiker. Seperti punya Pak Kadiskominfo itu mobilnya dibungkus sama stiker PON. Gitu. Itu meriah, kita pasang spanduk-spanduk. Di medsos-medsos kita meriahkan. Kita sambut dengan gembira PON yang ada di Sumatera Utara ini. Nah, karena PON ini 80 tahun sekali nih Pak, tadi kata Bapak ya. Apa sih yang akan Bapak lakukan untuk memanfaatkan ini sebagai momentum, mengenalkan dan menggali potensi daerah Sumut, serta mengenalkan produk UMKM Sumut? Apa yang Bapak lakukan? Iya, untuk UMKM misalnya kita sudah libatkan. Jadi ini banyak barang-barangnya, kebutuhan-kebutuhan itu kita ambil dari UMKM. Kemudian nanti tentu kulinernya juga akan banyak. Masyarakat akan menerima banyak pesanan karena yang datang ke Sumatera Utara akan banyak sekali.
Begitu juga wisatanya kita siapkan, akomodasinya, hotel, transportasinya, lalu lintasnya, semuanya kita persiapkan agar semuanya puas datang ke Sumatera Utara dan akan berkali-kali datang ke Sumatera Utara. Kalau yang sudah datang ke Sumatera Utara pasti pengen balik lagi. Saya pengen balik Ya, lagi. Mbak Rere juga harus sering-sering ke Sumatera Utara. Makanan di sana nggak ada yang enak. Tapi Di enak Sumatera banget. enak banget dan enak sekali. Betul itu, Pak. Iya. Dan duriannya, Pak, aduh selain kopi Nggak durian pernah juga. berhenti duriannya. Aduh. Bayangkan kopi campur durian lebih mantap lagi. Waduh, belum pernah nyoba tuh. Cobain Mbak Rere nanti. Saya coba kemarin terpisah, Pak. Iya. Oke, nah salah satu tugas selain PON, tugas PJ Gubernur itu juga mensukseskan pilkada serentak ya, Pak. Iya. Nah, bagaimana kesiapannya dan menurut Bapak faktor apa yang paling penting dan yang paling penting diawasi dalam pelaksanaan pilkada serentak ini, Pak? Ya, ini spesial untuk penjabat kepala daerah, baik itu penjabat gubernur, bupati, wali kota. Karena dia penjabat kepala daerah, maka dia harus mensukseskan pilkada dan tidak boleh mencalonkan diri. Kalau mencalonkan diri dia harus mundur. Oh, Nah, oke. itu bedanya penjabat. Berbeda dengan kepala daerah definitif, Mbak Rere. Kalau kepala daerah definitif yang dipilih itu, dia masih tetap menjadi kepala daerah walaupun mencalonkan. Kalau dia jabatannya belum habis. Nah, maka untuk pelaksanaan pilkada, sebenarnya pilkada ini tugasnya dari pelaksananya, penyelenggaranya itu adalah KPU dan Bawaslu. Pemerintah itu mendukung. Betul. Nah, kebetulan saya waktu di Sulawesi Utara juga pas pilkada tahun 2020. Kemudian di Sumsel, PJ Gubernur Sumsel itu pas pemilu presiden dan pemilu legislatif. Kemudian kita juga biasa mengikuti penyelenggaraan pilkada. Modal inilah juga modal bagi masyarakat yang sudah sering ikut pilkada, pemilu. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga, sehingga pengalaman ini bisa untuk mensukseskan pilkada yang akan datang. Dari pemerintah dari sisi anggaran sudah menyiapkan. Anggaran ke KPU, Bawaslu, kemudian ke TNI, Polri sudah kita siapkan. Kemudian dukungan-dukungan lain kita siapkan. Kita koordinasikan gitu ya. Petugas-petugas di lapangan yang perlu kita bantu juga kita bantu. Nah, dengan sinergi, kolaborasi dan bersama-sama inilah mudah-mudahan pilkada di Sumatera Utara bisa lancar, sukses, aman dan damai seperti yang kita harapkan. Iya. Jadi PON-nya lancar, sukses, semarak, Iya. begitu pilkadanya juga lancar dan juga aman. Amin, ya Pak ya. Amin, ya. Terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk masyarakat Sumatera Utara dan juga nanti untuk mungkin untuk pemimpin selanjutnya yang terpilih Pak, silakan. Ya, jadi Sumatera Utara ini adalah provinsi yang salah satu provinsi terbesar dengan potensinya yang sangat banyak. Sebagai pintu gerbang Indonesia, posisinya sangat strategis. Nah, yang sudah dimiliki inilah mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa melaksanakan pembangunan di Sumatera Utara. Maka saya berharap kepada seluruh masyarakat di Sumatera Utara, mari kita bersama-sama membangun Sumatera Utara dari posisi kita masing-masing. Kemudian dari sisi pemerintah, tentu kita juga harus menjadi motor dalam melaksanakan pembangunan. Kita juga seluruh komponen masyarakat harus bersatu padu, kompak, sinergi, harmoni tadi, bergerak serentak untuk melaksanakan pembangunan. Dan harapan kita dengan pilkada yang akan datang, kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang terbaik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Pilkada serentak itu kita akan memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati di seluruh Indonesia termasuk di Sumatera Utara. Maka saya minta kepada seluruh masyarakat jangan golput, datang ke TPS tanggal 27 November nanti, gunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin Sumatera Utara baik di provinsi maupun kabupaten kota yang terbaik. Nah, itu kira-kira yang harus dilakukan untuk Sumatera Utara. Terima kasih banyak. Semoga ada kesempatan saya ke Sumatera Utara ya Pak. Silahkan Mbak Rere, ditunggu. Siap. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Fatoni untuk waktunya. Silakan kembali bertugas. Saya tunggu gebrakan-gebrakan serentak yang lainnya. Ya, sebelum gerakan serentak, kita baca pantun dulu. Oh, boleh Pak. Silakan Di Sumatera Utara harus bisa berpantun. Aduh, ya silakan. Sehari-hari harus berpantun. Nah, ini akan saya sampaikan pantun, baik itu terkait dengan pelaksanaan PON, terkait dengan lain-lain, ya.
Dan kalau kita baca pantun biasanya harus bilang cakep. Cakep, oke ntar saya bagian Ya. cakepnya ya Pak. Kalau cakep itu kita sambil berdoa, cakep lahir dan batin. Mbak Amin. Rere. Dan saya selalu mendoakan biasanya kalau yang bilang cakep itu rezekinya banyak. Ih, amin, amin, amin. Kemudian sukses, doanya dikabulkan. Amin, amin, amin. Yang punya banyak utang mudah-mudahan lunas. Gitu. Amin. Yang belum berjodoh mudah-mudahan dapat jodoh. Amin. Ya, jadi saya bacakan, tolong yang lain bisa diikuti dengan cakep. Siap. Baik Mbak Rere maupun yang ada di sini. Oke. Naik kuda pasang pelana. Cakep. Naik pedati tali ditambatkan. Cakep. Kita yakin PON 21 sukses terlaksana. Cakep. Apalagi Kompas.com turut menyiarkan. Cakep. Ini kita semangat dengan Kompas.com ikut menyiarkan. Oke. Masih ada lagi? Ada lagi Pak? Masih. Oke, boleh. Potensi Sumut luar biasa. Cakep. Wisata alam indah ditatap. Cakep. Seluruh masyarakat kota dan desa diajak mewujudkan Sumut yang harmoni dan mantap. Cakep. Oke. Mau lagi nggak? Masih ada waktu nggak ini? Boleh Pak, Kalau boleh, masih Pak, ada boleh. waktu, masih ada lagi ya. Bilang cakep rame-rame biar tadi doanya terkabulkan. Boleh, Pasang boleh, Pak. terata, tali tambatkan. Cakep. Buat atap jadi tumpuan. Cakep. 7 gerakan sumut serentak terus kita gelorakan. Sumut mantap dan harmoni jadi tujuan. Cakep. Wah. Masih banyak nih. Boleh, ada lagi. Ya, Pak. kita baca lagi ya. Boleh, boleh. Nah, ini para pemirsa bisa dikutip nih pantun-pantunnya. Sampan kota membawa peti. Cakep. Arah menuju dermaga lama. Cakep. Gerakan serentak sebagai bukti kebersamaan itu modal utama. Wah. Nah, keren. Kita harus bersama-sama. Betul. Modal kekuatan kita. Masih ada lagi? Ada lagi Pak, Ya, lanjut. semangat. Sampai habis waktu kita. Boleh. Bunga indah dalam jambangan. Cakep. Rapi ditata di tengah halaman. Cakep. Kalau kita bergandengan tangan, pekerjaan yang berat terasa ringan. Lebih ringan. Nah, Oke. Wah, terima kasih waktunya dan terima kasih pantunnya ya Pak. Iya, Saya makasih, kebetulan Mbak nggak Rere. nyiapin nih Pak. Nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Nanti bisa kita buatkan Mbak Rere. Boleh, oke. Terima kasih untuk waktunya Pak Fatoni. Iya, sama-sama, Selamat Mbak Rere. kembali bertugas. Salam Makasih. untuk masyarakat di Sumatera Utara. Terima kasih untuk masyarakat Sumatera Utara. Ini persembahan kita. Kita tetap semangat bersama-sama bergerak serentak, jaga harmoni, dan kita terus menuju Sumatera Utara yang mantap, maju, mandiri, dan sejahtera. Terima Oke. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke sahabat Kompas.com, demikianlah tadi obrolan seru dan pantun ria bersama Pak Fatoni. Sampai jumpa kembali di Nusaraya berikutnya. Saya dari Lampung pamit, sampai jumpa.